Mmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Eee, Bapak-bapak, ibu-ibu peserta ngaji logika keimanan yang saya hormatin, wabil khusus, Mas Ataka yang sudah, di tengah-tengah kita menemani, belajar mengenai, logika keimanan dari kitab, eee, Imam Sanusi, kitab Ummul Barohin karya Imam Sanusi. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sudah di berarti pekan ke-10 ya, insyaallah. Dan, eee, apa namanya, kita akan melanjutkan malam hari ini dengan, tema-tema di antaranya terkait bukti kenabian Rasulullah dan, mukjizat, Al-Quran. Eee, Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin saya langsung saja, eee, serahkan, eee, kelasnya kepada Mas Ataka. Oh, materinya. Monggo, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ala silatihi, thumma salamullahi ma'a salatihi, ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan lanjutan ya dari pekan sebelumnya yang belum sempat kita selesaikan. Mungkin sembari quick review begitu ya. Ini poin-poin yang akan kita bahas, dan kita kemarin sudah sempat membahas tentang bukti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya, beliau eksis, dan bagaimana beliau mengaku sebagai utusan Tuhan. Buktinya dari mana? Dari khobar mutawatir ya, dari testimoni massal keberadaan beliau dan pengakuan beliau bahwa beliau itu utusan Tuhan itu disaksikan langsung oleh sedemikian banyak orang. Ya, bahkan di era ketika beliau wafat Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ratusan ribu sahabat ya, yang yang memeluk Islam gitu ya, yang semuanya sama-sama melihat beliau dan sama-sama apa namanya, menyaksikan bahwa beliau betul-betul mengaku sebagai utusan Tuhan. Jadi bukan sekedar apa namanya ya, ya tribal leaders or something ya, tapi more than that gitu ya. Dan untuk itu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan klaim bahwa benar-benar terjadi mukjizat di tangan beliau? Ya, karena di pertemuan sebelumnya lagi kita sudah melihat ya, ada dua khobar sodik, ada dua testimoni yang valid gitu ya, yang mendatangkan keyakinan. Yang pertama khobar mutawatir, transmisi massal. Yang kedua khobarur rasul al-mu'ayyad bil mu'jizah. Itu adalah testimoni dari seorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan dibuktikan dengan mukjizat. Ya, karena mukjizat itu adalah kharqul adah, sesuatu di luar regularitas. Jadi dari bukti ketuhanan kita sudah memahami bahwa regularitas di alam, sains itu tidak lain adalah keteraturan ciptaan Tuhan. Keteraturan ciptaan Allah, adah gitu ya, kebiasaan. Allah menciptakan api lalu menciptakan kebakaran, Allah menciptakan gaya lalu menciptakan percepatan, Allah menciptakan mutasi genetik, lalu Allah menciptakan diversifikasi spesies dan seterusnya. Tidak apa namanya, semuanya bergantung kepada Allah. Artinya apa? Artinya bisa bisa sekali Allah menciptakan sesuatu yang di luar regularitas yang biasa kita saksikan, dan itu adalah kharqul adah. Dan ketika itu terjadi diiringi dengan testimoni bahwa seseorang utusan Tuhan, lalu terjadi mukjizat, terjadi kharqul adah, maka itu adalah mukjizat gitu ya. Dan itu adalah bukti bahwa
Tuhan sedang mengkonfirmasi klaim kenabian tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kita di era ini tidak lagi melihat langsung ya. Kita bukan saksi mata langsung apa yang terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa dilihat dari dua aspek ya. Pertama mukjizat Al-Qur'an, yang kedua mukjizat selain Al-Qur'an. Kita mulai dari mukjizat Al-Qur'an dulu. Kemarin sudah kita bahas ya. Bisa nggak kita membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an tanpa tahu bahasa Arab? Nah, jawabannya sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Melalui apa? Nah, melalui bantuan khobar mutawatir juga. Melalui bantuan khobar mutawatir. Jadi untuk memahami bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat bahasa, kita harus tahu dulu konteks budaya Arab saat itu. Mereka adalah semuanya ahli sastra dan sangat bangga dengan syair ya. Mereka berlomba-lomba di sisi itu. Siapa yang paling apa namanya? Paling fasih dan paling balir gitu ya. Itu ya menjadi influencer lah kalau di zaman sekarang seperti itu. Followernya banyak dan seterusnya. Nah, dan kenapa ini penting? Karena mukjizat itu dalam sejarah ya, itu sering berkaitan dengan bidang paling unggul di era kaum nabi tersebut. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mendemonstrasikan tanpa keraguan bahwa betul-betul itu kharqul adah, betul-betul itu sesuatu di luar regularitas. Ya, misalnya di kaum Nabi Musa lagi banyak ahli sihir gitu ya katanya ya. Ada yang menafsirkan itu hanya tipuan, trik gitu ya. Ada yang menafsirkan itu sihir. Nah, ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, mereka semua langsung langsung beriman gitu ya. Karena mereka yang paling tahu bidang tersebut dan mereka mereka tahu betul, wah ini sesuatu yang tidak bisa direplikasi. Nah, jadi untuk membuktikan ketidakberdayaan para penentang. Dan disinilah konteks kemujizatan Al-Quran sebagai mujizat bahasa itu apa namanya turun karena tadi Al-Quran menantang bangsa Arab untuk menghadirkan literatur yang setara atau melebihinya. Wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Itu di Al-Baqarah misalnya ya. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, buatlah satu surat saja atau yang semisal dengan itu. Gitu ya. Kenapa? Karena kalian yang paling ahli kan? Kalian yang paling ahli. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ahli sastra, tidak pernah membuat syair, tidak pernah berkompetisi. Kalian yang saling berlomba-lomba, saling menyalahkan. Syair-syair Arab kuno itu kalian dokumentasikan semuanya ya. Kalian sangat bangga dengan kemampuan itu. Maka buatlah yang setara. Nah, ketika mereka tidak bisa, gitu ya. Nah, ketika mereka tidak bisa, itu sebenarnya adalah bukti bahwa itu betul-betul mukjizat. Nah, dan apa buktinya mereka tidak bisa ya? Karena ada yang bilang ya bisa saja itu mereka tidak tahu ada tantangan itu. Ya, which is absurd ya. Itu absurd karena seluruh jazirah Arab itu tahu tentang klaim kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu tentang konflik antara beliau dan Quraisy. Beliau dan Quraisy itu kan dari kalangan yang terpandang ya, dari kalangan yang menjadi apa namanya pemelihara Ka'bah gitu, yang posisinya sangat dimuliakan di Jazirah Arab. Jadi mustahil kalau ada yang tidak tahu ya. Dan itu sesuatu yang well known, sesuatu yang apa ya, ya seseorang mengklaim sebagai nabi gitu ya, dan mengkritik berhala-berhala di situ itu dari kalangan terpandang lagi ya, itu tidak tidak mungkin tidak diketahui. Nah, lalu kalau ada yang bilang bahwa ya mungkin aja mereka sibuk mengerjakan yang lain. Nah, justru mereka sibuk ke apa? Ke boikot, persekusi, peperangan, ya. Jadi kalau istilahnya Imam Al-Ghazali di Iqtisad fil I'tiqad itu, eh, kalau mereka nggak bisa membuat sesuatu yang sangat mudah, satu satu syair aja untuk membantah itu, dan malah malah mengorbankan jiwa raga mereka gitu ya untuk menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka memang tidak bisa. Mereka memang tidak bisa. Nah, seperti itu. Dan mereka paling punya motivasi untuk menjawab tantangan itu karena mereka yang paling terancam posisinya ya secara ekonomi gitu ya dengan ketiadaan berhala-berhala itu nantinya. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemarin kita sampai sini ya. Nah, ada yang mengkritik gitu ya. Wah, kalau gitu katanya Al-Qur'an universal, tapi kenapa kok mukjizatnya mukjizat bahasa Arab gitu kan? Kenapa nggak mukjizatnya itu bisa difahami ya apa ya semua bahasa misalnya gitu ya. Nah, gimana tuh meresponnya? Ya, jadi memang ada dua aspek yang harus kita bedakan. Pertama, secara konten pesan,
pesan Al-Quran bahwa ada pencipta ya alam semesta dan kita semua yang esa, yang maha berkuasa, yang akan membangkitkan kita lagi nanti setelah kita mati, akan ada pembalasan, akan ada surga neraka, itu universal, berlaku di semua waktu dan tempat. Tapi mukjizat bahasanya memang tidak universal. Mukjizat bahasa sebagaimana mukjizat yang lain itu harus difahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan konteks di mana mukjizat itu diturunkan. Ya, misalnya mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika waktu itu kedokteran sedang berkembang, ya, lalu beliau bisa menyembuhkan orang buta atas izin Allah, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, ya itu kharqul adah gitu ya. Kharqul adah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu yang paling dibanggakan adalah ilmu balaghah ya, bagaimana menyampaikan bahasa dengan sangat efektif secara retorik gitu ya. Indah, efektif, fasih, nanti ada kriterianya ya. Itu sesuatu yang mereka banggakan, dan yang paling tahu bahwa itu tidak bisa direplikasi ya ahlinya, ya kan? Yang paling tahu adalah ahlinya. Jadi kayak misalnya ada tadi misalnya bayangkan di era Nabi Isa alaihissalam ada beliau menyembuhkan orang buta misalnya gitu ya. Ya, orang biasa mungkin akan mengira oh jangan-jangan ini hanya dokter kan gitu. Tapi dokter tahu bahwa itu kharqul ada, bahwa itu bukan kedokteran, itu sesuatu yang di luar regularitas, nggak bisa direplikasi. Begitu juga dengan Al-Quran, ya. Ketika mereka yang paling ahli soal soal apa namanya balaghah dan fasohah itu saling berkompetisi dan segala macam. Lalu kemudian mereka bungkam ketika ditantang oleh Al-Quran menciptakan yang sejenis, ya that's it. Mereka yang paling paham, maka ya itu sudah apa namanya sudah menjadi bukti gitu. Dan appeal to authority itu tidak selalu logical fallacy. Ini yang kemarin kayaknya kita bahas ya. Kenapa? Ya, appeal to authority itu everywhere in our life. Kita ke dokter, ya dikasih resep, ya nggak mungkin kita bilang, wah saya nggak percaya, saya mau mau membuktikan sendiri dulu. Ya, keburu sakit kita khawatirnya tidak tertolong. Moga-moga tidak ya. Tapi ya itu absurd lah. Nobody in this world gitu ya yang bisa survive tanpa appeal to authority ya dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Nah, bisa menjadi logical fallacy ketika appeal to authority itu menggantikan proses pembuktian, atau appeal to authority yang sebenarnya bukan authority, atau appeal to authority yang mereka tidak bersepakat misalnya gitu ya, atau ada bias atau kepentingan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bangsa Arab di era Quraisy itu adalah yang paling otoritatif di sisi balaghah dan fasohah. Tidak ada yang menandingi mereka, bahkan setelah itu pun gitu ya. Nah, dan ketidakmampuan mereka itu jelas, maka that's it. Itu valid gitu ya untuk membuktikan eh, apa namanya kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, sebetulnya sebelum melanjut ya, sebetulnya tidak harus begini. Nanti kita akan lihat, nggak harus kok appeal to authority. Tapi kamu harus tahu dulu ilmu fasohah dan balaghah bahasa Arab. Sebagaimana tadi di era Nabi Isa alaihissalam, nggak harus kok kamu percaya pada kesaksian semua dokter di era itu gitu ya misalnya ya. Tapi kamu belajar kedokteran dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum ke situ, nah kalau ditanya tentang mukjizat, kan ada yang bilang kan nabi-nabi yang lain mukjizatnya apa namanya sesuatu yang fisikal ya, bukan apa namanya ya, bukan bahasa gitu, tapi sesuatu yang eh, apa namanya ya, yang bisa kita saksikan langsung dan apa yang bisa disaksikan saksi mata langsung dan seterusnya. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga mendapatkan banyak sekali mukjizat di luar Al-Quran. Ya, air keluar dari jemari beliau cukup untuk minum banyak sahabat, dan itu banyak sahabat ya. Itu bukan cuma satu, dua, tiga yang meriwayatkan, itu satu pasukan gitu ya. Ketika perjalanan perang begitu, atau ketika di apa namanya perang Ahzab ya, makanan yang sedikit ya diberikan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu kepada beliau, lalu beliau ngundang semua semua pasukan gitu ya, dan makanannya nggak habis-habis ya. Itu sesuatu yang mutawatir gitu ya, saksi matanya tidak tidak kurang-kurang seperti itu ya. Atau terbelahnya bulan gitu ya, terbelahnya bulan disaksikan oleh Quraisy gitu ya. Itu banyak saksi matanya, ya itu mukjizat itu ada gitu ya. Atau menyembuhkan mata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan ludah beliau, itu itu banyak gitu. Let's say betul tidak semua riwayat ini mutawatir gitu ya. Ada yang mutawatir,
terbelahnya bulan, makanan mencukupi banyak orang, itu dalam konteks sejarahnya pun kita tahu bahwa itu mutawatir. Ya, karena ya tadi lagi perang, lagi banyak pasukan, banyak sekali saksi mata yang meriwayatkan gitu ya. That's it. Tidak apa namanya, tidak perlu bukti tambahan di luar itu. Tapi let's say tidak mutawatir pun, let's say riwayatnya ahad gitu ya, riwayatnya tidak mass transmitted, seluruh report ini, seluruh hadis atau khobar mengenai ini itu sama-sama menyebutkan bahwa ada mukjizat. Sama-sama menyebutkan ada mukjizat. Mukjizatnya beda-beda, tapi sama-sama menyebutkan ada mukjizat. Nah, ini Imam Al-Ghazali juga ya dalam Iqtisad fil I'tiqad, maka agregat semua ini itu adalah mutawatir. Ya, bahwa terjadi mukjizat di tangan beliau. Detailnya boleh jadi tidak mutawatir, tapi in itself agregatnya mutawatir. Ini sama kayak ya apa namanya ya, Imam Al-Ghazali mengilustrasikan sama kayak orang apa namanya syujaahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu terkenal dengan apa namanya ya kegagahannya lah, keberaniannya. Ya kalau dicari hadisnya satu-satu gitu ya mungkin nggak ada gitu kan. Tapi it's well known. Karakteristik seorang itu well known jadi pembicaraan semua orang gitu ya. Jadi dari konteks sejarahnya itu mutawatir gitu. Nah, begitu juga dengan mukjizat selain 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 Al-Qur'an. Nah, atau ada irhasot ya, itu kharqul ada sebelum kenabian. Susu hewan halimah melimpah, terbelahnya dada beliau, awan menaungi beliau dalam perjalanan ke Syam gitu ya. Atau kharqul ada yang lain, beliau diberi berita-berita yang tidak mungkin beliau ketahui di saat itu. Banyak sekali hadis-hadis akhir zaman ya, yang sahih, yang sangat apa ya, sangat detail gitu ya, yang itu kharqul ada. Jadi biasanya itu orang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi di situ Allah menciptakan pengetahuan itu di di benak beliau langsung begitu ya. Ya, misalnya di hadis Jibril yang terkenal ya. Apa namanya ketika malaikat Jibril bertanya tentang sa'ah, tentang apa namanya hari kiamat. Nah, lalu Rasulullah menjawab mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Sayyidina Jibril meminta tanda-tandanya apa? Nah, salah satu tandanya adalah penggembala miskin berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Ya. Jadi ada penggembala miskin apa namanya nggak pakai alas kaki gitu ya di hadis tersebut berlomba-lomba membangun gedung tinggi ya dan ini kejadian yang terjadi di dua dua abad terakhir gitu ya dan ditemukannya minyak di Jazirah Arab ya sekarang yang paling tinggi Burj Khalifa gitu ya gedungnya ya ya atau ada hadis lain ada hadis yang apa namanya mengindikasikan adanya penyakit gitu ya yang apa namanya disebabkan oleh apa namanya sesuatu yang seperti jarum gitu ya. Saya lupa redaksinya wallahu alam. Tapi ya itu apa namanya? Ya kita di zaman sekarang akan wah ini mirip sekali gitu katakanlah dengan virus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali apa namanya? Kharqul adah yang ada di beliau. Bahkan ya ada apa namanya? Ada tokoh yang bilang gitu ya kalau saking terdokumentasinya hidup beliau termasuk tentang mujizat gitu ya. Ya kalau ada yang tidak percaya kemujizatan Rasulullah SAW, dia tidak layak percaya kepada kemujizatan siapapun. Ya, karena kemujizatan yang lain, kemujizatan Nabi Isa, kemujizatan Nabi Musa, alaihi wassalam, itu tidak mutawatir ke kita sekarang. Kita taunya dari Al-Quran yang mutawatir. Tapi ke kita sekarang tidak mutawatir. Jadi kalau kalau ada yang bilang, wah ini enggak lah gitu katakanlah ya, ya lebih tidak valid lagi kamu mempercayai mukjizat nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Ya, jadi makanya ada sekte juga ya di Yahudi itu yang ternyata mereka percaya bahwa Rasulullah itu adalah salah satu nabi gitu ya, sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Karena ya bagi mereka itu sangat mirip ya yang dialami Rasulullah SAW dengan yang dialami nabi-nabi Bani Israel. Tetapi bedanya apa? Bedanya mereka percaya bahwa Nabi Muhammad itu diutusnya hanya untuk bangsa Arab, tidak untuk seluruh umat. Dan mereka menganggap syariat Nabi Musa itu tidak bisa dinasakh gitu, tidak bisa diganti. Nah, salahnya di situ gitu ya. Tapi soal status kenabiannya ada yang percaya nih dari Yahudi. Ya, wallahu alam. Oke, jadi mengkombinasikan seluruh fakta di atas,
maka kita dapat menyimpulkan. Pertama, ada khobar mutawatir mengkonfirmasi benar-benar ada orang namanya Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Dan ada kabar mutawatir yang mengkonfirmasi benar-benar terjadi mukjizat di tangan beliau sepanjang hidup beliau. Maka dari sini kita faham khabar Rasul al-Mu'ayyad bil mukjizah. Ketika ada testimoni atau khabar yang beliau sampaikan, berhubung beliau itu sudah dikonfirmasi lewat mukjizat, maka tidak lain itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berkata dengan hawa nafsunya gitu ya, atau dari dia sendiri gitu ya. Eh, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari sini kita memahami bahwa ya Al-Quran sebagai sebagai kitab yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai wahyu Tuhan, maka itu betul-betul wahyu Tuhan. Dan kita juga memahami bahwa sunnah itu juga adalah wahyu Tuhan, ya, karena Al-Quran mengkonfirmasi validitas sunnah. Maka dari situ kita bisa memahami seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bersumber dari Tuhan. Nah, jadi seperti itu urutannya ya. Jadi kita sudah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dan dia bisa menciptakan mukjizat, bisa mengutus utusan Tuhan. Dan ketika ada seseorang mengaku sebagai utusan Tuhan yaitu Rasulullah dan terjadi mukjizat di tangannya, clear bahwa dia adalah utusan Tuhan dan bahwa seluruh yang dia sampaikan adalah pesan dari Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan akhlak? Ya, akhlak yang baik. Iya, ini juga juga salah satu mukjizat sebetulnya kalau menurut Imam Sanusi ya. Jadi karena ada yang begini, ada sebagian kalangan yang ya kalangan modernis gitu ya, yang berusaha me, apa namanya ya, menutupi atau berusaha menginvalidate khobar-khobar terkait mukjizat. Kata mereka, ya ini tidak ilmiah gitu. Tidak ilmiah, hari gini masih percaya seperti ini dan seterusnya. Bagi mereka cukuplah kejujuran saja dan akhlak Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya kalau 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 let's say kita lupakan bukti-bukti yang lain, jujur doang gitu ya, jujur doang, jujur saja, jujur saja, itu sebenarnya buktinya jadi tidak kuat. Kenapa? Karena orang yang selama ini jujur doang gitu ya, belum tentu lo akan jujur terus gitu. Meskipun kemungkinannya kecil kan gitu ya, kemungkinannya kecil, tapi kan itu ya sama seperti sains tadi ya kemarin ya. Ya, sains itu selalu berlaku kok selama ini, jadi mujizat itu tidak mungkin. Oh ya enggak ya. Fakta bahwa dia selalu terjadi sejauh ini tidak menggaransi bahwa dia akan selalu terjadi seterusnya. Ya. Dan kalau kejujuran doang itu seperti itu. Meskipun tentu saja kita tidak tidak apa namanya, tidak sedang mengatakan beliau akan tidak berkata jujur, tidak. Jadi ketika beliau berkata jujur dari segi duniawi, apalagi soal akhirat kan begitu ya. Nah, jadi itu kenapa ya sebagian ulama misalnya Maulana Asy'ar Ali Tahanawi atau saya pernah baca di tulisan Ustadz Nuruddin ya, itu di Imamul Haramain misalnya, mereka berkata bahwa essentially essentially ya tidak ada bukti kenabian selain mukjizat. Ya, bagi sebagian ulama gitu. Yang lain itu hanya supporting evidence. Karena ya tadi, orang boleh baik, belum tentu loh dia dia nabi kan gitu ya, orang baik. Ya, so what kan gitu. Kalau cuman baik doang gitu. Tapi mukjizat itu tidak bisa direplikasi tuh. Ya, itu sudah apa namanya? Divine gift gitu ya. Itu adalah anugerah ilahiyah gitu. Yang mengkonfirmasi kebenarannya tanpa keraguan. Nah, nah kalau Imam Sanusi itu beliau malah berpandangan, ya akhlak Nabi, kejujuran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun hakikatnya adalah mukjizat, part of mukjizat beliau gitu. Syariat yang komprehensif itu semua digabung itu jadi mukjizat, sesuatu yang tidak bisa direplikasi. Artinya tidak ada orang lain yang artinya gini, orang secara umum itu nggak bisa loh baik banget seperti beliau dan jujur terus seperti beliau itu nggak bisa gitu. Kurang lebih seperti itu kata Imam Sanusi ya, selama hidupnya gitu. Nah, beliau selama hidupnya seperti itu konsisten, itu pun adalah mukjizat. Nah, jadi seperti itu, more or less. Oke. Nah, oke, let's say tadi kita kembali ke Al-Qur'an ya. Ada apa namanya tadi soal appeal to authority. Kan kalau kalau kita harus harus bergantung kepada testimoni dari bangsa Arab,
ya bisa aja mereka salah gitu misalnya, atau bisa nggak sih nggak seperti itu caranya, misalnya gitu. Nah, ya sebetulnya jawabannya adalah bisa. Bisa, kenapa? Karena ya keistimewaan bahasa Al-Qur'an itu sebetulnya tidak bergantung pada testimoni sebenarnya ya. Karena apa? Dan itu tidak subjektif, karena ada yang beranggapan, ya kan, indah itu kan subjektif. Ya, jadi kita baca Shakespeare itu kayaknya indah, orang baca Shakespeare mungkin belum tentu menganggap indah, misalnya gitu. Atau let's say kita sepakat lah Shakespeare itu indah. Kan bukan berarti itu kharqul adah, bukan berarti itu tidak bisa direplikasi. Nah, kan gitu ya. Nah, oke, kalau nggak mau percaya sama testimoni, sebenarnya bisa kok dibuktikan langsung. Gimana caranya? Silahkan belajar bahasa Arab klasik gitu. Silakan belajar fasohah dan balaghah karena itu semua terdokumentasi. Itu luar biasanya ulama-ulama kita ya, rahimahumullah. Jadi mereka-mereka ini mendokumentasikan tuh bahasa Arab, apa namanya, bahasa Arab klasikal ya sebelum sebelum Al-Qur'an, sebelum era Rasulullah. Jadi ada syair-syair Arab yang ditempelkan di Ka'bah ya waktu itu, itu didokumentasikan. Kenapa? Karena lewat itulah orang setelahnya yang tidak paham fashohah dan balaghah bisa belajar, sehingga mereka bisa sampai pada kesimpulan mereka sendiri bahwa Al-Qur'an itu kharqul adah, bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa direplikasi. Nah, jadi, mereka akan melihat gitu ya karya-karya sebelum itu ada standarnya, mereka akan ketemu kalau kalau udah belajar balaghah gitu ya. Ini disclaimer juga saya bukan ahli bahasa Arab, saya bukan ahli balaghah gitu ya. Ya saya hanya, ya pembelajar saja gitu ya. Tapi ya tadi, kalau belajar sampai sampai dalam gitu ya dan kemudian membaca Al-Qur'an, wah itu bukan sekedar bagus doang gitu ya, itu melampaui karya manusia. Mungkin sebagai ilustrasi kalau teman-teman tertarik gitu ya, Imam Ar-Razi itu punya, saya lupa judul kitabnya ya, jadi beliau punya kitab tentang balaghah, tapi kalau nggak mau yang terlalu teknis, di situ beliau ada satu satu bahasan, di mana beliau membahas balaghah bahasa dalam surat terpendek dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. Ya itu surat karena kan perintahnya kan buatlah satu surat kan gitu ya. Maka beliau melihat satu surat, surat Al-Kautsar itu puluhan, puluhan apa namanya, skill balaghah bahasa yang termampatkan dalam 3 ayat saja, yang itu tidak, ya itu ya tidak bisa direplikasi benar-benar ya. Jadi dalam 3 ayat sangat singkat, puluhan standar balaghah yang biasa digunakan oleh bangsa Arab itu terkumpul di situ semua, terkumpul di situ semua. Jadi ketika itu di surat terpendek saja sudah seperti itu, ya bagaimana dengan yang lain, gitu kurang lebih ya, eee, seperti itu. Ini kita belum ngomongin soal konteks ya, belum ngomongin soal, karena gini, fasohah dan balaghah saya bahas nggak ya di setelahnya ya? Oh ini ya, nah, oke ada nih seperti ini. Ya jadi kita belum ngomongin soal konteks, konteks dalam artian gimana, eee, orang bisa loh bikin kalimat bahasa yang fasih, yang baligh. Jadi fasih itu, fasih dan baligh, jadi fasih itu, ini ya, apa namanya, ada syaratnya. Jadi misalnya kalau, mana, fasih itu misalnya bebas dari cacat gramatika, terus bunyinya itu mudah diucapkan, nggak belibet gitu antar katanya. Terus maknanya kompatibel, mudah dipahami. Nah, kalau baligh itu, kata-katanya pilihannya paling sesuai dengan konteks percakapan, paling efektif secara retorik gitu, dibandingkan kata-kata yang lain atau vocab yang lain. Nah, jadi ada 2 aspek di situ. Nah, boleh jadi bisa loh kita bikin satu bait yang sangat fasih dan sangat baligh. Tapi isinya apa? Isinya I don't know, isinya mungkin random thought gitu ya. Nah, Al-Qur'an itu nggak seperti itu. Al-Qur'an itu merespon kejadian in real time. Ya, surat Al-Kautsar misalnya, di asbabun nuzulnya kita melihat konteksnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja kehilangan putranya, Abdullah, gitu ya. Lalu beliau kehilangan putranya, beliau tidak punya, keturunan laki-laki, lalu dicemooh gitu ya, wah ini akto nih, terputus gitu, beliau. Lalu turunlah surat Al-Kautsar untuk menghibur beliau.
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu kautsar. Kautsar itu sesuatu yang melimpah gitu ya, sesuatu yang banyak gitu ya. Apa, inna a'taina fasholli maka, salatlah gitu ya, lirabbika kepada Tuhanmu wanharan dan menyembelihlah. Inna syani'aka sesungguhnya musuhmu itu ya, yang tadi mencemooh itu, huwal abtar, merekalah yang terputus. Merekalah yang terputus gitu. Ya jadi itu responding in real time gitu ya, suatu suatu event, kontennya, apa namanya, baligh, kontennya sangat sangat, sangat bisa apa namanya, sangat efektif secara retorik dan fasih gitu ya. Tidak ada kata-kata yang dipaksakan, tidak ada kata-kata yang ini indah gitu ya. Semuanya jadi satu tuh, sepaket. Dan itu pun juga bentuk 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 ini ramalan sebetulnya ya, nubuat. Kenapa? Karena orang-orang yang mengatakan, apa namanya, ya Rasulullah terputus gitu ya, ya mereka yang terputus. Terputus apanya? Kita sekarang bahkan nggak tahu nama mereka siapa ya, kecuali buka kitab tafsir ya. Kita bahkan nggak tahu nama mereka siapa. Tapi sekarang Rasulullah SAW namanya digunakan di seluruh dunia gitu ya, jadi nama paling populer di dunia. Ya itulah, subhanallah. Nah, jadi seperti itu. Jadi, tadi, jadi Al-Qur'an itu fasih, baligh, dan nabi itu seseorang yang ummi, ya, seseorang yang tidak membaca dan menulis gitu ya. Makanya di hadis saat wahyu turun ya, "Iqra", kata beliau, "Ma ana biqori", aku bukan seorang yang, apa namanya, qori, yang membaca dan seterusnya. Ya, jadi tidak disampaikan oleh penyair gitu ya, beliau nggak pernah bikin syair sebelumnya, tapi ya tadi muncul sesuatu yang dan riwayat hidup beliau itu diketahui diketahui Quraisy dengan sangat jelas gitu ya. Beliau pernah kemana, ada gurunya tidak dan seterusnya. Mereka tidak bisa menemukan penjelasan natural gitu di balik Al-Qur'an karena memang itu kharqul ada gitu ya. Nah, dan kontennya pun beragam, ngomongin ilahiyat ya, mendiskusikan tentang nubuat, tentang hukum dan seterusnya ya. Jadi dan itu disampaikan secara oral, tanpa editing, tanpa revisi. Jadi gini, apa namanya ya, guru saya dulu pernah mengilustrasikan seperti ini. Kalau ada orang bertanya ke kita gitu ya tentang, "Emang Tuhanmu itu seperti apa? Emang ada Tuhan itu? Tuhan tuh kayak gimana sih?" Gitu. Ya kita bisa aja jawabnya kan, "Oke, lihat dunia ini mungkin butuh sesuatu yang wajib, maka sesuatu yang wajib ini beda dengan yang lain, maka dia esa dan seterusnya." Ketika kejadian yang serupa muncul di era Rasulullah, apa "Jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu," gitu ya. Yang turun adalah wahyu. "Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." 4 ayat meng-cover semua sifat Allah gitu ya, disampaikan dengan sangat indah. Ya, jadi tidak pakai revisi, tidak pakai apa, mikir dulu gitu ya. Seperti itu kalau kita membayangkan ya jadi listener Al-Qur'an jadi audiens Al-Qur'an di era itu, wah rasa-rasanya Masya Allah, rasa-rasanya jelas jelas banget gitu mukjizatnya. Ya, jelas banget gitu mukjizatnya, gitu. Ini yang saya singgung di logika keimanan ya, salah satu ayat favorit saya ya. Ya ini juga sama, ada yang datang ke Rasulullah kemudian menunjukkan tulang ya, "Ini tulang belulang ini kamu bilang akan hidup lagi," gitu ya. Lalu apa, responnya di surat Yasin ya, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Mereka memberi kita contoh dan mereka melupakan penciptaan mereka sendiri. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia berkata, "Siapa yang akan menciptakan tulang belulang ini?" Padahal dia sudah hancur gitulah ya. "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Maka katakanlah yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia atas segala sesuatu, atas segala ciptaan itu mengetahui. Nih, kalau kita lihat dari segi logiknya, very logical ya. Ada nggak, apa namanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang akan membangkitkan ini kedua kali, nanti setelah hancur? Ya, ini tadinya nggak ada loh bahkan, tapi ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan bisa menciptakannya sekali lagi. Nah, seperti itu, ya. Kenapa? Karena yang menciptakan itu alim, ya Maha mengetahui. Dan dia mengetahui bagaimana menciptakan pertama, tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa dia bisa menciptakannya kedua kali. Ya, itu secara logikal. Secara
bahasa ya sangat indah ya. Ada rhymes di sini ya. Di akhir potongan-potongannya, dan secara balaghah ya, secara balaghah amazing kan gini ya. Kalau 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 ditanya seperti ini, kalau kalau saya gitu ya, sorry, mungkin akan jawabnya ya tadi, ya dunia ini mungkin butuh sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib ini maha berkehendak, maka bisa dong dia menciptakan kemungkinan yang lain dan seterusnya. Itu cuma logical doang. Tidak indah, tidak balik kan gitu ya. Tapi ini sangat balik. Ini membungkam membungkam si penanya ya, membungkam si penanya. Seperti itu. Atau Al-Qiyamah di surat Al-Qiyamah misalnya ya. Ya, alam takun nutfatan min maniyyin yumna dan seterusnya di akhirnya itu juga luar biasa. Eh, Mirip seperti ini argumennya. Jadi ya, ya itu mungkin baru baru sekelumit ya. Lagi-lagi saya bukan ahli falsafah, ahli balaghah, tapi ya tadi belajar-belajar dikit terus membaca Al-Qur'an itu perspektifnya langsung langsung beda banget tuh. Baca baca Al-Ikhlas, baca Al-Kautsar ya, perspektifnya langsung beda banget. Karena kayak jadi kayak wow, itu kebenaran yang disampaikan dengan kefasihan dan kebalighan gitu ya, yang tidak tertandingi, yang tidak tertandingi seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin terakhir sebelum diskusi ya. Oke, let's say kita bilang bahwa tadi bisa loh kita itu membuktikan sendiri kemujizatan Al-Qur'an dengan cara belajar. Tapi ada yang protes ya kan? Ya dari mana kita tahu bahwa itu betul-betul Al-Qur'an yang diturunkan di era Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan sudah berlalu 14 abad. Lalu kan wahyu itu kan turun bertahap. Yang ayat yang turun awal-awal siapa nih yang nyatet? Nah, gitu kan gitu ya. Terus habis itu beliau hijrah, beliau berperang. Mungkin kan ada ayat yang tercecer kan ada yang bilang seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita tahu Quran terpelihara? Ya, kan ada yang kalau tidak ada bukti manuskripnya nggak percaya. Ada yang seperti itu ya. Ya, ini sebenarnya cuma satu slide singkat ya. Kalau kalau teman-teman mau tahu lebih detail, ada buku yang sangat bagus dari Syekh Mustafa Al-Azami ya, itu Allahu Yarham, itu beliau ulama dari India. eh Apa namanya? Beliau sangat dekat dengan salah satu ulama Indonesia juga ya, almarhum eh, Mustafa Ali Yaakob gitu ya, muridnya Gus Dur. Dan ya beliau alumni Cambridge ya, Mustafa Al-Azami, dan beliau menulis buku History of Quranic Text ya kalau nggak salah, seperti itu. Tapi ya intinya begini, wahyu memang turun bertahap ya, tapi para sahabat itu apa namanya itu menghafalkan wahyu tersebut. Ya kenapa? Ya pertama karena menghafalkan Quran itu mendapat pahala kan gitu ya, mendapat pahala itu satu. Kedua, Quran itu sumber hukum, ya. Jadi pasti diajarkan secara luas untuk mengetahui hukum, untuk mengetahui bagaimana harus bertindak, bagaimana harus berbuat, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, ya para sahabat ini pun penikmat Al-Quran semua ya, secara secara bahasa. Ya, bahkan ada yang sembunyi-sembunyi mendengarkan. Jadi bagi mereka menghafalkan Al-Quran itu sesuatu yang sangat nikmat gitu. Jadi apa namanya? Dan karena mereka juga ahli bahasa, nyantol gitu ya, ketika ketika ada kata-kata yang nggak pas itu mereka langsung feelingnya gitu, langsung langsung tahu gitu. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain ada juga yang menulis wahyu. Nah, makanya kalau ada yang bilang bahwa wah, Al-Quran itu baru ditulis itu setelah Rasulullah wafat, itu salah besar ya. eh Banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang juru tulis wahyu di era Rasulullah. Salah satu yang paling terkenal adalah Sayyidina Zaid bin Thabit ya, di mana nanti beliau ini yang akan mengumpulkan kembali. Jadi yang kan katanya baru dibukukan di era Abu Bakar atau era Utsman kan gitu ya. Itu bukan baru pertama kali ditulis. Itu dikumpulkan. Jadi dari yang sebelumnya sudah ditulis itu dikumpulkan. Nah, dan itu Sayyidina Zaid bin Thabit itu memberlakukan syarat yang sangat ketat. Pertama, yang nulis harus ada saksinya. Saksinya 2 orang bahwa itu ditulis di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu syarat yang sangat ketat. Dan bukan berarti dikumpulkan baru orang tahu bahwa itu Al-Quran. Enggak, Al-Qurannya sudah dihafalkan tuh. Sudah dihafalkan.
Tanpa dikumpulkan pun mereka tahu. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tahu. Banyak sekali yang menghafal Al-Quran. Sayyidina Utsman itu sangat terkenal karena beliau membaca Al-Quran full saat taraweh gitu ya. Jadi bukan bukan dikumpulkan baru kemudian oh ini Al-Quran baru dipelajari. Enggak, itu mengumpulkan itu semata-mata karena itu adalah metodologi ilmiahnya Zaid bin Thabit. Oke, saya nggak mau asal. Oke, kita tahu kontennya, tapi saya nggak mau asal. Semua yang dulu jadi juru tulis itu harus disaksikan 2 orang, baru boleh saya terima. Isinya kita sudah hafal, tapi ini metodologi ilmiah gitu. Nah, seperti itu. Terus tadi di era kenabian itu direview bersama malaikat Jibril setiap Ramadan, 2 kali di Ramadan terakhir, ya. Makanya kalau ada yang bilang bagaimana dengan ayat-ayat Makkiyah yang awal-awal? It doesn't matter kok di era awal itu belum ada juru tulis pun nggak masalah karena kan direview terus setiap tahun, ya, direview terus setiap tahun. Jadi tidak mungkin tercecer, nah gitu. Dan tadi banyak sahabat yang hafal seluruh Al-Qur'an. Bagaimana dengan pasca kenabian? Ya, transmisi utamanya mutawatir ya, mutawatir. Ada banyak sekali sahabat yang mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mentransmisikannya ke sahabat yang lain atau mentransmisikannya ke generasi setelahnya. Ya, jadi mutawatir. Jangankan ini ya, ini kalau ya ada yang skeptis terus ah masa sih bisa mutawatir gitu ya. Jangankan teksnya, cara membacanya pun mutawatir. Itu kenapa ada ilmu tajwid. Ya, ada ilmu tajwid. Orang Arab itu kalau ngomong biasa nggak pakai tajwid, itu ngomong-ngomong biasa aja. Tapi Al-Qur'an ada cara membacanya. Jadi cara membacanya pun mutawatir, ya. Mengerucut ke qiraat imam-imam masyhur ya, Imam Asim misalnya dan semua dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya makanya kalau ada yang bilang, "Loh, katanya Al-Qur'an itu ada banyak qiraat tuh. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin." Misalnya gitu ya. Itu pun mutawatir. Tujuh tujuh apa, 7 varian itu semuanya mutawatir, ya, semuanya mutawatir termasuk cara membacanya gitu ya. Dan let's say kita kita grants bahwa oke itu berbeda, perbedaannya itu saling menguatkan ya. Eee, yang satu artinya raja, yang satu artinya pemilik. Kan gitu, itu saling menguatkan di tafsirnya. Tidak yang satu bilang A, yang satu bilang kontradiksinya, nggak ada. Ini kita masih bisa belajar sampai sekarang ya, apa namanya, qiraat, sampai ke apa namanya, ke imam-imam masyhur qiraat tersebut. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia ada, eee Ustadz Ufik ya salah satunya itu dari Qatar ya. Beliau orang Indonesia lalu belajar di Qatar dan kayaknya ada apa namanya, ada lembaganya ya, Qori Indonesia atau apa gitu ya dan itu tersambung sanadnya seperti itu. Nah, kemudian baru pembukuannya di era Abu Bakar dan Utsman, gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang, "Loh itu ada riwayat yang menyebutkan, ini nih, apa namanya, misalnya Ibnu Mas'ud, ada riwayat menyebutkan di mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak ada al-mu'awwidhatan," gitu misalnya ya. Ya, actually doesn't matter, lagi-lagi tadi, sebelum distandarisasi oleh Utsman, para sahabat itu memang punya personal record, gitu kan. Bukan 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 apa namanya, bukan berarti mereka tidak hafal, mereka hafal, cuma dicatat aja, gitu. Nah, tapi ketika Sayyidina Utsman sudah mengumpulkan ya, tadi ya lewat Zaid bin Thabit tadi, ya sudah maka ini yang jadi standar. Selain ini harus dihancurkan, gitu. Kenapa? Biar standar tadi. Nah, itu bukan berarti, wah, ada banyak Quran lalu yang lain dihapus terus jadi satu. Enggak, semua itu sudah sepakat dengan kontennya. Semua itu sudah sepakat dengan kontennya. Nah, jadi persoalannya itu bukan bukan di sisi ketidaksepakatan kontennya, tapi ini sebagai metodologi ilmiah sekarang sudah jadi satu mushaf, maka mushaf yang lain tidak boleh ada gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, terus sekarang bukti historis dari sisi manuskrip juga semakin kuat ya. Di tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, ada manuskrip Birmingham yang sangat terkenal ya. Itu di carbon dating dekat sekali dengan era Rasulullah, bahkan ada intersection dengan masa hidup Rasulullah. Karena carbon dating itu kan ada range-nya ya. Nah, dan itu, apa namanya, kontennya nggak full Quran 30 juz, ada beberapa surat gitu ya, dan di beberapa surat yang ada itu sama persis dengan mushaf sekarang. Of course gitu ya. Sama termasuk surat Toha salah satunya ya.
begitu. Jadi, seperti itu. Dan let's say nanti ada manuskrip yang kok agak beda misalnya gitu ya, doesn't matter karena memang Al-Qur'an sendiri sudah mutawatir. Kita tidak bergantung pada manuskrip kok, gitu. Nah, dan ini salah satu bukti lain nih yang saya sangat suka ya, saya pertama denger ini dari siapa ya, Syekh Hamzah Yusuf kalau nggak salah ya, rahimahullah. Ya beliau bilang, simpel kok, semua kelompok Islam yang muncul di generasi awal, dan itu cukup banyak ya perbedaannya, cukup keras perbedaannya, ada Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah ya. Tidak ada satu pun tidak ada yang menggunakan teks Quran yang berbeda, ya. Oke, let's say ada yang bilang kayaknya Syiah itu punya 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 sendiri dan seterusnya. Itu bukan Quran gitu maksudnya. Yang Quran yang kita sepakati sekarang pun mereka juga juga sepakat gitu. Nah, jadi apa namanya ya? Ini seluruh kelompok ini tuh tidak yang sangat berbeda pandangan ini, tidak berbeda pandangan soal Quran karena memang Qurannya mutawatir. Karena memang Qurannya mutawatir. Kalau hadis enggak, makanya ada hadis palsu. Tapi kalau Quran, wah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tadi ya. Kenapa? Karena tadi ya banyak faktor lah. Kenapa kok kitab agama lain tidak bisa? Pertama tadi, Al-Quran ini kita meyakini ini sebagai literally kalamullah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kan itu perdebatannya dulu ya. Al-Quran itu kalam Allah. Langsung gitu. Beda dengan let's say perjanjian baru misalnya. Itu bukan langsung kalam ilahi. Itu adalah report, khobar yang ditulis oleh murid-murid Sayyidina Isa gitu ya, menurut versi teman-teman Nasrani gitu ya. Jadi itu bukan direct direct eh, literally word of God. Itu wordnya khobarnya dari sahabat gitu ya, yang kemudian dijaga gitu ceritanya oleh oleh Tuhan gitu. Jadi beda nih yang ini tuh kalamullah gitu. Jadi ketika ditransmisikan itu orang yang mentransmisikan itu wah ini this is something divine gitu ya, literally gitu setiap katanya. Maka ya akan sangat ekstra berhati-hati gitu. Dan Al-Quran itu adalah living tradition. Al-Quran itu bukan sesuatu yang hanya diketahui sekelompok orang, orang yang lain nggak tahu. Itu dibaca tiap sholat. Khatam ada rutinan. Setiap Ramadan dibaca sejak zaman sahabat gitu ya. Jadi rujukan hukum, fikih, jadi rujukan bahasa, jadi rujukan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Ketika menjelaskan hukum kita quotes dari Al-Quran. Itu well known. Yang kayak gini tuh nggak bisa diubah gitu ya. Ya gampangnya sama kayak let's say kita nggak punya alat tulis ya. Kita upacara tiap Senin baca Pancasila. Nggak pernah ada yang nulis Pancasila, let's say seperti itu. Lalu tiba-tiba ada yang bilang silanya 6 gitu ya. Ada yang nambahin. Maka semua langsung tahu bahwa itu salah. Nah itu Al-Quran itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Oke, kayaknya ini terakhir ya. Oke, siap. Mungkin itu sedikit pengantar teman-teman ya. Mungkin kita nanti bisa diskusi. Eh, Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya dan kemarin sempat terpotong ya. Wabillahi taufik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Atta, Kak. Monggo yang sertas, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung buka mic atau mau lewat chat, silakan. Izin bertanya Bapak. Iya, monggo, monggo Mas. Iya Pak, terkait dengan mukjizat Pak. Ini saya itu pernah baca, entah ini valid atau enggak ya Pak, tapi ada yang coba bikin penjelasan ilmiah terkait dengan mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan yang katanya ada kaitan sama angin-angin gitulah Pak. Jadi akhirnya intinya dia bilang bahwa angin dengan kekuatan tertentu itu bisa membelah lautan katanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah mukjizat itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh sains atau enggak, atau maknanya mukjizat itu yang penting walaupun dia bisa dijelaskan oleh sains, tapi uh, tidak mungkin kita mengulang itu dengan kejadian yang misalnya dengan tongkat kemudian
laut itu terbelah kayak gitu. Tapi eh, kita bisa membuat kejadian itu dengan misalnya modifikasi sains tadi, kita memodifikasi angin dan sebagainya, maka itu bisa terjadi. Mungkin bagaimana Pak sebenarnya definisi mukjizat kalau misalnya kita kaitkan dengan apakah sains bisa menjelaskan itu atau tidak? Oke, siap. Terima kasih, Mas Ahdal. Iya, eh, saya juga pernah baca ya, dulu lebih, kayaknya mungkin lebih wow lagi ya. Kayaknya orang Indonesia yang nulis tentang apa namanya, menjelaskan Isra Mi'raj dari hukum fisika. Mungkin teman-teman yang pernah baca juga ya. Ya, ya pertama-tama ya of course, ya setiap orang boleh berpendapat ya. Ini saya memperkan pendapat dari tadi dari kacamata Sunni gitu ya. Tadi kita kembali, apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu by definition adalah kharqul adah. Jadi adah itu sesuatu yang reguler. Lalu kharq itu kan kayak di apa namanya? Kayak dipecah gitu ya, kayak ada sesuatu yang reguler terus beda sendiri gitu. Beda sendiri. Maka by definition itu tidak bisa diulangi gitu. Bukan sesuatu yang reguler. Kalau science itu kan mengasumsikan ada regularitas dan regularitas itu akan terjadi terus-menerus. Makanya kita bisa jelaskan, kita bisa berteori tentang itu, kita bisa bereksperimen, kita bisa ulangi, itu reproducible gitu ya. Semua orang di seluruh dunia asalkan metodologinya sama, aparatusnya sama, dicoba works gitu, bisa berulang. Nah, mukjizat itu nggak seperti itu. Kharqul adah, sesuatu yang apa namanya, tidak bisa direplikasi. Maka menurut saya menjelaskan mukjizat dengan sains itu categorical mistake gitu kalau di filsafat istilahnya ya. Itu salah salah kategori itu. Ini nggak bukan dengan sains gitu menjelaskannya. Ya, kenapa? Karena gini, itu secara umum ya. Dan lebih jauhnya begini, kalau kalau mukjizat itu bisa dijelaskan oleh sains, berarti bisa diulangi dong, in teori ya. Bisa diulangi in teori. Artinya apa? Artinya orang bisa dong menciptakan sesuatu yang mirip dengan itu. Nah, artinya nanti klaim kenabiannya jadi dipertanyakan, ya kan? Karena kenabian itu bertumpu pada mukjizat tadi. Jadi apa namanya? eh Makanya di Imam Sanusi di Imul Barohin kan menyebutkan ya, mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu sebenarnya maknanya adalah sodako abdi, jadi hambaku berkata benar gitu ya, mengenai apa yang ia sampaikan dariku. Nah, jadi itu bentuk konfirmasi dari Tuhan untuk mendukung klaim kenabian. Nah, jadi by the definition maka tidak bisa diulangi gitu. Dan ya itu salah satu menurut saya ya, salah satu dampak kalau kita terkunci dengan sains, dengan menganggap bahwa semuanya harus bisa dijelaskan oleh sains, jadinya seperti itu. Ya, tapi kalau kita memahami bahwa sains itu mengasumsikan regularitas, bukan bukan membuktikan regularitas, tapi mengasumsikan regularitas, maka sangat tidak ada masalah untuk membuat saya mukjizat. Nah, itu sebagai catatan juga ada ekstrim yang lain ya. Ada ekstrim yang lain yang kemudian eh semua dianggap mukjizat gitu misalnya, atau semua dikit-dikit dianggap kharqul ada, dikit-dikit dianggap karomah gitu ya misalnya ya. Itu juga menurut saya apa namanya ya? Ya kita harus hati-hati lah. Artinya misalnya ada testimoni tentang tokoh A itu seorang wali dan bisa I don't know, bisa sholat ke Mekah setiap hari, misalnya gitu ya. Ya oke, secara apakah itu mungkin? Secara rasional mungkin Allah bisa menciptakan seperti itu. Allah bisa menciptakan karomah juga gitu ya. Tapi apakah kita harus percaya gitu kan? Padahal kita nggak pernah menyaksikan, kita nggak tahu gitu ya. Ya nggak harus. Dan kalau kita nggak percaya itu bukan berarti kita kita menolak apa namanya, menolak karomah gitu ya. Enggak, kita cuman bilang bahwa karomah tokoh tersebut kita tidak bisa buktikan gitu. Dan by default ya Allah secara umum kan menciptakan dunia dengan keteraturan gitu. Jadi kalau sedikit-sedikit tidak teratur ya berarti bukan keteraturan gitu kan namanya. Ya seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Adel ya sedikit pandangan saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lainnya kalau mau ada yang mau tanyakan silakan. Oh ya Mas, mau nanya Mas. Ya, silakan Mas Al. Kemarin tuh saya baca buku terbarunya Yuval Noah Harari ya.
yang Nexus gitu. Itu dia tuh cerita panjang gimana proses pembukuan kanonisasi Bible. Itu panjang banget. Jadi ada yang bagian yang dianggap canon, ada yang bagian yang dianggap nggak canon, dan itu sangat ribet sekali, cerita panjang lebar dia menjelasin sangat panjang lebar. Terus tadi lihat Mas Atata bilang proses pembukuan Al-Quran yang itu disaksikan oleh banyak orang, maksudnya banyak sahabat, itu sangat, menurut saya sangat 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 well banget menurut saya, dibandingkan sejarah kekristenan yang mohon maaf dia malah itu baru ada, maksudnya Bible apa Matius atau apa itu dia baru terkodifikasi di beberapa abad setelah Nabi Isa tiada gitu. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini itu bukan masalah Al-Qur'annya. Oke, oke. Al-Qur'an itu terkodifikasi secara komprehensif sejak zaman Khalifatul Rasyidin. Tapi sejarah Nabi Muhammad kenapa baru kayaknya penulisnya lupa saya, Ibnu Aqil atau Ibnu siapa gitu. Yang itu baru 150 tahun setelah wafatnya Nabi. Dan itu tahun di mana itu kepentingan politik, apakah ada kepentingan politik di balik ya sejarah itu sendiri. Banyak orang yang orientalis yang apa ya me- memikirkan bahwa itu penulisan sejarah Nabi itu syarat syarat dengan politik, karena itu udah zaman Abbasiyah, zaman zaman Umayyah atau Abbasiyah, dan itu mereka berkepentingan untuk melegitimasi kekuasaan mereka dengan bahwa ini adalah sosok fiksi, yaitu Muhammad yang ada di yang dia dianggap sebagai nabi. Nah, itu bagaimana sih kita sebagai, kalau ada yang mempertanyakan kenapa sejarah Nabi Muhammad itu baru ditulis berabad-abad setelah beliau wafat gitu, Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas Hal. Pertanyaan yang sangat menarik juga ya, dan rekomendasi buku yang sangat menarik. Saya baca hampir semua karya Harari ya. Tapi Nexus saya belum. Dan ya tadi, meskipun ya saya baca banyak buku orang yang sangat saya tidak setujui, tapi ya saya baca aja. Iya. Termasuk Dawkins dan seterusnya. Tapi ya, ya tadi sedikit apa namanya komentar bahwa ya betul, memang saya bukan ahli terkait biblical study ya, tapi memang betul tadi bahwa ya cukup berbeda antara penulisan teks kitab sucinya ya, dari si Kristen dan kita gitu ya. Jadi ya at that point sih apa namanya ya, meskipun tadi ya, ya orientalis kan bilang more well preserved itu kan doesn't mean true. Dia akan bilang gitu ya. Ya kita tidak setuju dengan itu, Benar, tapi Mas. Benar. ya Iya. ya kita akan bilang bahwa ya itu one of the supporting proof bahwa ini true kan gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan soal siroh. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya nggak cuma siroh ya. Kalau kita lihat misalnya beberapa orientalis itu mengkritik hadis gitu ya. Hadis Hmm. itu Sahih Bukhari misalnya ya. Itu kan agak jauh tuh dari era Ya, kenabian. agak jauh. Ya, paling dekat mungkin Muwatta ya, Muwatta Imam Malik itu paling dekat. Ada juga yang mengkritik fikih, ya kan? Imam Syafi'i itu apa namanya juga kan agak jauh dari Hmm. era kenabian. Dan ada juga yang mempertentangan hadis dan fikih. Kenapa fikihnya ada dulu baru hadis gitu? Nah, katanya fikih itu menggunakan hadis kan gitu ya. Wah, ini ya Iya. banyak tuh. Kembali Masuk ya. teologi ya. Masuk Iya. teologi. Ada yang bilang, wah, Asy'ari dan Maturidi ini mengikuti apa namanya filsafat Yunani. Kenapa? Karena adanya setelah 300 tahun misalnya gitu. Iya. Terus apa namanya dan seterusnya. Jadi ya pertama menurut saya itu kita memang perlu membedakan antara disiplin ilmu, kapan disiplin ilmu itu terbentuk dan kontennya, konten ilmunya. Mungkin saya kasih contoh usul fikih gitu ya. Usul fikih, siapa sih yang menyetuskan usul fikih? Kan ada yang bilang Imam Syafi'i gitu. Apakah sebelum Imam Syafi'i tidak ada orang yang menggunakan usul fikih gitu kan? Jawabannya tidak. Usul fikih itu dari zaman sahabat ya, ridwanullah alaihim ajma'in, itu sudah menggunakan usul fikih gitu. Tetapi yang pertama mengkodifikasikan secara terstruktur ya,
seperti apa sih para sahabat itu mengeluarkan fatwa, prosesnya bagaimana? Itu Imam Syafi'i. Salah satu yang pertama kali membuat itu terstruktur. Teologi juga gitu. Apakah sebelum Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi nggak ada yang apa namanya, ya nggak ada yang menggunakan ilmu teologi? Ada gitu ya. Ya bahkan dari era para sahabat, Ibnu Abbas itu berdebat dengan Khawarij gitu. Itu kan ilmu kalam gitu sebenarnya. Nah jadi itu. Nah terkait dengan sirah pun begitu. Sebelum sebelum penulisan buku sirah gitu ya kontennya itu sudah ada. Kontennya sudah apa namanya sudah menjadi living tradition gitu. Baru kemudian dikodifikasi dan dijadikan disiplin ilmu karena memang ada tuntutan zaman di situ. Ya, karena sudah cukup jauh dari era Rasulullah gitu ya. Sehingga perlu nih untuk dikodifikasi dan dibukukan dijadikan disiplin ilmu sendiri gitu. Nah, apakah tidak ada kepentingan politik? Ya mungkin ada, tapi bukan berarti kemudian adanya kepentingan politik itu menginvalidasi semua yang dihasilkan dari situ. Nah, jadi Eee, kenapa? Karena pada akhirnya semuanya kan akan dikritik, ya karena kan kalau 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 kita sekarang kan sains menggunakan peer review ya, zaman itu ya ilmu peradaban itu menggunakan peer review juga. Ada yang membawa report seperti ini, ada yang bilang, "Wah ini dhaif, ini rijalnya ini ada yang kadzdzab, ada yang pembohong," dan seterusnya. Jadi, itu tuh bukan sesuatu yang apa namanya ya, tidak bisa dikritik, itu justru menjadi bahan kritik, termasuk penulisan sirah gitu ya. Sangat bisa ada yang tidak sepakat kemudian mem-provide narasi yang lain. Jadi kalau saya pribadi lebih ke melihatnya, kita langsung aja deh lihat aja kontennya gitu, kontennya, narasinya ada nggak sanadnya, kan gitu ya. Kan itu kan bukan kalau yang mutawatir kan obvious ya, nggak perlu sanad, karena udah well known, tapi yang tidak mutawatir kan perlu sanad. Siapa nih, yang mentransmisikan, biografinya seperti apa. Betul nggak bahwa ada intervensi politik? Ada, dan itu kenapa ada hadis palsu, kan gitu. Jadi hadis palsu itu bukti bahwa memang ada orang-orang yang berusaha, apa namanya ya, melegitimasi tadi ya, kepercayaan dan apapun posisi mereka dengan hadis. Tapi siapa yang tahu bahwa ada hadis palsu? Ya para ilmuwan hadis di era itu. Karena mereka menggunakan metodologi ilmiah, mereka tahu bahwa ini palsu gitu. Nah, jadi ya kalau kalau saya akan meresponnya seperti itu. Kita lihat saja secara ilmiah report per reportnya gitu ya. Dari situ kita tahu apakah itu palsu atau tidak, apakah itu valid atau tidak. Jadi bukan yang based on prasangka gitu, wah ini kayaknya dibayarin sama apa namanya ya Khalifah A maka pasti tidak valid semua. Nah, menurut saya itu terlalu terburu-buru ya dan ya itu banyaklah perdebatan soal itu juga. Tapi secara umum mungkin seperti itu kalau respon saya, Mas. Siap, 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 Mas. Eh, ya. Yang lain silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Kalau nggak ada saya mau gantian tanya. Siapa nggak? Siap. Yang pertama itu terkait bahasa Arab ya. Nah, apakah saya cuma penasaran kenapa apakah ada alasan atau hikmah kenapa apa namanya Al-Quran misalkan dan Rasulullah pada saat itu diturunkan di bangsa Arab dan wahyunya itu turunkan dalam bahasa Arab. Padahal pada waktu itu kan peradaban yang dalam tanda kutip yang maju pada saat itu juga kan misalkan ada Romawi, ada Persia gitu. Dan mengapa maksudnya karena dalam bahasa Arab itu kemudian ketika kita mau belajar tentang Islam sumber primernya sumber utamanya yang kita pelajari kan berarti harus mempelajari bahasa Arab juga kan. Nah, maksudnya saya penasaran kenapa bahasa Arab gitu? Apakah ada ini tertentu gitu yang ya itu juga sebuah uh, apakah itu juga sebuah mukjizat gitu atau yang menunjukkan apa namanya bukti kebenaran. Yang kedua pertanyaan saya itu tentang
ini apa namanya? Eh tadi khobar mutawatir. Kalau khobar mutawatir itu apakah sesuatu yang harus disaksikan langsung ya? Maksudnya disaksikan langsung ya, ini langsung oleh dikabarkan langsung oleh seseorang dan diturunkan seorang. Maksud saya kalau sekarang kan misalkan ada rekaman video misalkan atau foto misalkan. Nah, kalau itu tersebar viral misalkan ke banyak tempat, orang melihat, jutaan orang yang melihat, itu apakah bisa disebut sebagai khobar mutawatir atau gimana sih mekanisme khobar mutawatir itu sebenarnya? Oke, siap. Ya, pertanyaan yang sangat menarik, Mas Hanif ya. Iya, yang pertama terkait bahasa Arab ya. Iya, pertama ya sebetulnya kalau ditanya kenapa Allah menurunkan wahyu terakhirnya dalam bahasa Arab, ya kembali kepada Allah Maha berkuasa melakukan apapun ya. Tapi betul ada hikmah gitu ya di balik itu, para ulama banyak mencatat. Saya tidak bisa mengingat semuanya ya karena cukup banyak. Salah satunya tentu karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat-sangat presisi gitu ya. Sangat-sangat presisi, sangat-sangat apa namanya? Akurat gitu ya. Jadi satu kata itu bisa maknanya sangat dalam dan bisa dihubungkan dengan kata-kata yang lain karena punya root letters yang sama ya. Ya, karena punya kan biasanya terdiri dari 3 huruf, 3 akar huruf atau 4 kadang-kadang ya, yang sama dan itu ada keterkaitannya. Ya, misalnya kata din ya, din agama itu kan sama root letternya dengan kata-kata hutang. Jadi misalnya Said Naqib Alatas itu nulis sangat bagus tentang makna din gitu ya. Bagaimana ya agama itu seperti kita berhutang kepada Tuhan lalu kita apa namanya menyaur atau melunasi hutang tersebut gitu ya dengan ibadah dan amal soleh dan seterusnya. Itu salah satu. Nah tadi berkaitan dengan ini juga ya. Kenapa kok di Jazirah Arab padahal di sekitar-sekitarnya ada Romawi, ada Persia. Ini juga sebagian ulama berpandangan bahwa ini salah satu apa namanya? Salah satu bentuk supporting evidence tentang kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu beliau itu bukan dari peradaban besar saat itu gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu betul-betul wahyu bukan dari karena kan ada yang melihat Al-Qur'an ini luar biasa atau agama atau wahyu ini luar biasa karena membawa ajaran yang bisa memunculkan peradaban setelahnya gitu ya. Hukum fikih dan seterusnya. Nah, jadi dengan beliau datang dari apa namanya dalam tanda kutip out of nowhere gitu ya bukan dari peradaban besar di era itu salah satu bentuk bukti tambahan bahwa ini benar-benar dari Allah nih tidak dari yang lain-lain seperti itu kemudian ya apa namanya hikmah yang lain sebenarnya banyak ya saya tidak eh, apa namanya tidak yang langsung bisa mengingat semuanya tapi nanti mungkin saya kalau 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 ada artikel yang bisa saya share mungkin nanti bisa bisa share. Atau teman-teman di sini mungkin yang tahu juga nanti bisa melengkapi dan menambahkan ya. Oke. eh oh ya salah satu yang lain lagi adalah karena tadi bangsa Arab ini punya punya kemampuan memori yang sangat bagus jadi maka mereka bisa menjadi medium untuk preservasi dari wahyu itu sendiri. Ya meskipun Allah bisa saja ya menciptakan, membuat wahyu itu preserve dengan cara yang lain, tapi ya tadi Allah memilih untuk menjaga wahyunya kan ya tadi perbuatan Allah kan ada ya teratur gitu secara umum. Jadi ya termasuk preservasi Al-Qur'an itu melalui asbab berupa ingatan, berupa tradisi oral yang sangat kuat sehingga tidak bisa diganti tadi. Itu salah satu yang saya pernah baca juga. Oke, kemudian tadi berkaitan dengan khabar mutawatir itu juga sangat menarik. Betul, jadi khabar mutawatir itu memang sesuatu yang harus disaksikan atau diindra secara langsung, didengar boleh di ini. Jadi khabar mutawatir itu bukan konsep. Kayak misalnya ada yang pernah bilang dulu kan, ya teman-teman Kristiani itu malah punya khabar mutawatir bahwa Yesus itu Tuhan gitu katanya karena mereka lebih banyak malah jumlahnya sekarang kan gitu ya.
Nah, khabar mutawatir itu nggak seperti itu. Khabar mutawatir itu bukan yang kalau ada 1 juta orang percaya bumi itu datar, maka bumi itu datar. Khabar mutawatir itu bilang bahwa kalau ada 1 juta orang melihat sesuatu yang sama atau mendengar sesuatu yang sama, maka itu valid gitu. Bukan yang menganggap tentang something yang more abstrak gitu ya. Nah, ya itu kenapa ada syarat tadi, ada syarat melihat langsung atau melalui perantara yang juga mutawatir. Tadi misalnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an dari era Rasulullah ke era sahabat, ke era tabi'in, ke era tabi'ut tabi'in, setiap layernya itu mutawatir. Ya, jadi tabi'in nggak langsung mendengar dari Rasulullah tentu saja, tapi mendengar lewat sahabat, mendengar lewat Rasulullah, tapi semuanya mutawatir. Jadi level tabi'in yang mendengar dari sahabat sangat banyak, level sahabat yang mendengar dari Rasulullah juga sangat banyak. Nah, bagaimana dengan let's say video atau foto gitu ya? Eh Ya, ini nggak spesifik dibahas ya. Ini pandangan saya pribadi, sangat bisa salah gitu ya. Saya pribadi merasa bahwa itu tidak bisa tergolong khabar mutawatir. Kenapa? Karena ya pertama kita tidak tahu video itu valid gak sih? Video itu benar-benar direkam, tidak ada editing gitu ya. Apalagi sekarang ada AI gitu ya. Eh, tapi kalau ngelihat langsung itu valid gitu ya karena kita ya asalkan kita orang orang waras gitu ya matanya normal ya kalau kita melihat langsung kan gitu tapi kalau kamera atau video dan sejenisnya itu ada kemungkinan lain tuh yang lebih rawan gitu yang lebih rawan itu kenapa ya kalau kita bicara konteks fikih misalnya ya kan orang berzina disaksikan 4 orang saksi mata langsung kan ada hukuman had yang harus diberikan kepada orang tersebut. Itu kenapa kok rekaman itu nggak berlaku gitu di situ karena harus melihat langsung benar-benar prosesnya terjadi 4 orang gitu ya. Nah, jadi karena tadi kalau kalau lewat rekaman atau lewat apa itu masih ada syubhat, masih ada kemungkinan itu keliru gitu. Kemungkinannya lebih besar itu keliru. Tapi kalau indera langsung itu lebih 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 valid gitu. Heeh. Mungkin seperti itu mungkin ya, Mas Hanif? Oke, ya, siap. Sip, Mas. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan saja untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih Mas Ataka atas waktunya dan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Kita akan bertemu lagi insya Allah pekan depan ya Mas Ataka di pertemuan selanjutnya di hari yang sama insya Allah. Dari saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum.